أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan tak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, atau disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah sholat, sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali. Bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menerima wahyu Taurat itu selama 40 hari turun Taurat lengkap. Al-Quran 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari nunggu di gunung Tursina. Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ. Setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Aku beriman kau ada ya Allah, tapi aku ingin lihat kau bagaimana. Allah menjawab, tidak mau mengecewakan Nabi Musa, sebagai manusia Allah mengatakan, lan tarani. Perlu anda tahu dalam bahasa Arab jemaah sekalian ada 3 kosakata la, tidak yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak, ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah, ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku wahai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewain Musa. Ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian kagum-kagum lihat gunung-gunung batu di situ. Pergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di lereng-lereng gunung. Lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kata Allah, kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, ja'alahu dakka, semua gunung batu itu hancur lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah. Wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa pingsan tiba-tiba. Waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat, amantu billah, saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan, nabi-nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena anda kalau sholat, anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar adalah siga mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas, Maha Besar. Kita terangkan. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ada 7 lapis langit. Allah mengatakan, sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit tibaqa bersusun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah di atas langit ke-7. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggalin dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta. Apakah anda sudah tahu bahwasanya miliaran bintang-bintang yang ada di atas kepala anda yang jaraknya sekian miliar tahun dari bumi dan sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi, sekian miliar kali lebih besar daripada bumi, itu semua berada di bawah langit pertama. Manusia tidak akan pernah bisa memegang langit ini dengan telapak tangannya, karena dari sini saja ke Pluto jaraknya 270 tahun. Nggak bakal bisa ada astronot dikirim kena mati di tengah jalan. Jaraknya jauh sekali bintang-bintang, dan semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua besarnya, digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya, di langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir, sampai langit ke-7.
5, 6, 4, 3, 2, 1 dan bumi, 7 digabung, dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini jemaah sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah yang lain namanya malaikat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada 4 jari pun ukuran di langit yang luas itu, kecuali saya temukan malaikat yang sedang ruku atau sujud, penuh dengan jumlah mereka. Anda tahu malaikat itu ada namanya nama kelompok, seperti Raqib Atid itu kelompok, di bawah Raqib banyak miliaran malaikat, di bawah Atid miliaran malaikat. Sama dengan Munkar Nakir, ada memang nama kelompok. Makanya kalau manusia 5 miliar, Raqib Atidnya 10 miliar. Raqib Atidnya 10 miliar. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi. 8 hanya seperti cincin di bawah di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. 8, 9-9-nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kalau Anda baca Quran, Anda baca ayat wa kana arsyu 'alal ma', singgasana Allah di atas air. Ini maknanya. Air adalah ada lautan. Lalu kata Nabi SAW, arsy-nya Allah di atas lautan itu singgasananya Allah. Besarnya digabung antara lautan, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda sudah hafal ayat kursi? Apa artinya? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singgasana. Kalau raja ingin naik singgasananya dipijakan kaki, itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah Azza wa Jal. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Kira-kira, lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Jawabannya sederhana. Anda lingkari namanya Allah, ini Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, masih sembah berhala, kuburan, jimat, namanya syirik. Dua-dua nggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan dengan mata kita ini, tapi kita bisa rasakan keberadaannya, cuman satu cara. Di bawahnya lingkarin ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, semua ini adalah rangkaian ibadah untuk berhubungan dengan Allah. Semua ibadah ini jemaah sekalian harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Ini penting. Karena kalau tidak seperti yang Allah mau, Allah tidak terima. Bagaimana caranya supaya bisa seperti yang Allah mau? Ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Yang beribadah keluar dari 2 pedoman wahyu ini tidak akan diterima oleh Allah. Seperti Anda kalau kerja di perusahaan, pimpinan perusahaan kasih peraturan. Senin pakai baju kuning, Selasa baju hijau, Rabu pakai baju hitam. Datang jam 7, keluar jam 5 sore. Ternyata Anda tidak. Hari Senin Anda pakai baju yang hari Rabu. Datangnya jam 9, keluar jam 2 siang. Dikeluarkan oleh pimpinan atasannya. Itu baru peraturan manusia. Bagaimana dengan peraturan Allah Azza wa Jal? Maka kita simpulkan semua jemaah sekalian adalah, yakinlah Tuhan Anda Allah ada, satu-satunya Tuhan. Kalau Anda sedang sakit, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang menciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita sedang musibah sama, kalau kita sudah senang juga sama. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman padanya, dan juga selalu berteguh dalam keimanan tersebut serta mengikuti syariat. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. الصلاة والسلام عليك يا إمام
Subhanallah walhamdulillah. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar, gembira sekali. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah, karena bisa menatap Allah langsung tanpa hijab seketika. Siapa di antara mereka itu? Inilah yang saat di dunia punya kebiasaan istighfar di waktu sahar. Nah, jadi saya ingin simpulkan bahwa kalau sudah masuk waktu sahur, jangan cuma makan. Begitu selesai, duduklah Anda di ruang tengah bersama keluarga. Lalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah, saya minta ampun ya Allah. Jika Anda bisa kerjakan itu, maka hadisnya hadis qudsi. Nabi mengatakan, Allah berfirman, kalau sudah datang akhir-akhir malam itu menjelang fajar, maka Allah turun ke langit dunia dan menyampaikan kepada hamba-hambanya. Perhatikan kalimatnya. Ya ibadi, hambaku, siapa yang minta, aku kabulkan. Siapa yang berdoa, aku jawab. Wa man istaghfara liya, dan siapa yang istighfar kepadaku, ghafartu lahu, maka aku ampuni semua dosa-dosanya. Alam barzah menuntut kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. كُلُّ نَفْسٍ. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال siapa? Saya teringat tahun 1998 ketika saya meminang seorang perempuan untuk saya jadikan istri. Saya dipanggil oleh mertua saya. Dia mengatakan, silakan bawa anak saya setelah akad nikah nanti. Kamu sudah nikah dengannya, silakan bawa. Kamu mau kasih makan sehari 3 kali, silahkan. Kamu mau ngasih makan sehari sekali, silahkan. Kamu mau bawa dia ke gunung, silahkan. Kamu mau bawa dia di pinggir pesisir, silahkan. Saya tidak mempermasalahkan itu semua. Tetapi ingat satu hal, saya lahirkan anak saya perempuan ini sampai usia 16-17 tahun. Saya didik, saya jaga makanannya, salatnya, tingkah lakunya, sampai pada hari ini saya serahkan kepadamu. Demi Allah, bawa selamat anak saya sampai ke hadapan Allah. Jika kamu tidak membawanya selamat ke hadapan Allah, saya yang akan menuntut kamu nanti yaumul qiyamah di hadapan Allah.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان. Ini yang penting, tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian, dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. There is a purpose for everyone you meet. Some people come into your life to test you, some to teach you, some to use you, and some to bring out the very best in you. There is a purpose. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله دلك وقرار. If you want to become successful in life, young man, he said, number one, you got to change your mindset. He said, you don't get in life what you want, you get in life what you are. Number two, practice OQP, only quality people. And the third thing he said, develop your communication skills, because once you open your mouth, you tell the world who you are. Gua tuh pernah denger ada orang ngomong kayak gini, kalau istri kan gak ada hubungan darah, beda sama anak. Gue pengen ngomong sama orang itu, kalau lu udah jadi suami, coba sesekali deh lu lihat wajah istri lu ketika tidur. Orang yang gak ada hubungan darah itu yang berusaha melengkapi hidup lu dan menerima segala kekurangan lu. Orang yang gak ada hubungan darah itu yang melahirkan anak-anak lu lewat perjuangan hidup dan matinya. Today
Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah dan tiba-tiba ada iringan-iringan jenazah yang melintas di depan beliau. Nabi Muhammad pun lantas bertanya ke pengirim jenazah yang punya utang tersebut, apakah jenazah ini masih punya utang? Iya, wahai Rasulullah, ia masih memiliki utang 4 dirham, jawab mereka. Rasulullah pun bersabda, maka salatkanlah jenazah ini. Aku tidak akan mensalatkannya. Aku tidak akan mensalatkan siapapun mereka yang masih punya utang dan belum melunasinya. Usai bersabda, malaikat Jibril pun turun dan menemui Nabi. Wahai junjunganku, Nabi Muhammad SAW, ada salam dari Allah untukmu. Dia juga berfirman, aku telah mengutus Jibril dan menyamar sebagai manusia untuk melunasi utang dari jenazah yang punya utang ini. Karena itu segerakanlah menyolatkannya, sebab ampunan telah datang untuknya. Allah juga berfirman, barang siapa yang menyolatkan jenazah ini, maka Allah juga akan mengampuni segala dosanya. Papar Jibril. Nabi Muhammad SAW pun kaget. Apa gerangan yang membuat jenazah yang punya utang ini dapat kemuliaan begitu besar? Sebab orang ini tiap hari istiqomah baca surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Dalam surat ini banyak hikmah dan pujian-pujian dan sifatnya, tutur Jibril. Akhirnya Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang membaca surat ini 1 kali saja sepanjang umurnya, maka orang itu kelak tidak akan meninggalkan dunia hingga ia melihat tempatnya di surga. Apalagi jika membaca surat ini setiap sholat 5 waktu, tiap hari, maka pasti akan mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat untuk dirinya dan keluarganya. Kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Capek cuma sebentar. Tolak, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. Jagalah hubungan kakak beradik. Bila nanti bapak dan mama telah tiada, mereka tempat kalian menopang rindu dan kasih. Benci dan marah sekalipun, kalian tetap kakak beradik hingga di penghujung dunia dan akhirat. Sama halnya air yang dibelah takkan putus. Jagalah. Kalau antum hafal ini sangat bagus. Karena setiap kali antum baca, sebelum baca doa, baca ini dulu, dipastikan doanya diijabah. Bahwasanya Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW mendengar seorang laki-laki mengucapkan doa, Ya Allah, ya dia katakan, Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni ashhadu annaka antallah, dengan ya atau dengan bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahad as-samad, al-ahadus samad, yang maha esa lagi tempat bergantung segala sesuatu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, sungguh orang ini dia telah memohon